Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'adal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim, ihdinil ladzi min jalalika wa innal ladzi min jamalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadallah wa itaqullah. Bersyukur kita kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, sehingga diberikan kesempatan buat umat untuk menjalankan pemahaman dan menjalankan kerohanian sampai menuju yang al-haq kepada Allah. Bersalam kita tidak akan pernah terlupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi al-akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, dalam tampilan syiar wadah syiar kita yang kita banggakan, yaitu YouTube Buya Pasaman Timur, yang insya Allah selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan demi meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, jamaah rahimakumullah. Pada pertemuan ini saya akan berbagi wawasan tentang ketuhanan yang melakukan perbuatan kepada sifatnya sendiri, yang mana bertingkahnya aku pada tingkahku sendiri sama artinya dengan bersifat aku pada sifatku sendiri. Ini kita lihat bagaimana dia bersifat pada sifatnya, sehingga apa yang kita kenal dalam dunia tasawuf, aku ingin menjadi Tuhan, maka menjadikanlah umat. Nah, kalam ini yang jadi itu adalah umat, dan Tuhan adalah keinginan dari dia sang Kholik ingin menjadi Tuhan, tapi kujadikanlah umat. Ini kata kunci. Artinya dengan jaminan rumus Tuhan bernama satu atau alif, dengan tugas dan kewajiban pada tanda kita lihat. Alif bertanda satu tunggal
dengan sifat wahid dengan alif berpertanda satu ahad. Nah, ini perbedaan antara alif sifat natijah tak terlihat dan ada alif yang sifatnya terlihat, yaitu nur kasiyah. Seperti apa yang saya sampaikan, berhaknya garis lurus itu dipanggil dengan tanda Tuhan, yaitu alif. Itu menandakan adalah ayyan karajiahnya. Dihalalkan bagi kita mengimani tanda garis lurus satu itu bernama alif. Tetapi di balik itu yang terlihat itu memang alif. Disinilah fungsi kedua, yaitu memandang di balik makna yang tertulis tadi. Inilah yang dikatakan bersifat aku. Mempedomani sifat Tuhan dalam aftar adalah kekuasaan, adalah bersifat ketuhanan. Dan bersifat kita memahami sifat ketuhanan dengan ba'dalnya adalah ketunggalan wahid yang tidak bersekutu dengan apapun. Ini dijadikan pada pedoman satu. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana yang dikatakan adanya Tuhan dan adanya umat, siapa di balik Tuhan itu dan siapa di balik umat itu, ini wawasan hakikat yang dimunculkan oleh hakikinya. Memahami basmalah dengan bismillah ini memiliki ruang jarak yang berbeda. Memahami basmalah ini adalah bersifat aftar pada ahad, sementara memahami tentang ba'dal adalah bersifat ba'dal atau wahid. Nah, ini disebut dengan ilah, sementara ahad ini disebut dengan ta'ala. Kalau memang demi ketuhanannya kepada Tuhan, itu namanya lillahi ta'ala. Jadi tidak ada lagi perbuatan lain melainkan ta'ala itu adalah kata untuk Tuhan dan ilah adalah untuk Tuhan. Perbedaannya, ta'ala berlaku dalam ketuhanan dan ilah berlaku dalam masa Tuhan. Memahami dua hal tersebut, muncullah kata Tuhan dan umat. Hakikatnya kalau dikatakan itu adalah umat, itu sudah pasti berkisar kepada sifat aftar atau alif. Aftar terlihat, kodratnya menjadi 3 bagian. Kesempurnaan Tuhan pada aftar ini menandakan 3 kodrat. Adanya umat, adanya Tuhan, adanya dia yang ingin menyaksikan umat dan Tuhan. Ini bekerja pada alif, maksudnya adalah bekerja pada satu kodrat. Bukan kita menempatkan umat berbeda dengan Tuhan. Bukan kita membedakan ini Tuhan, ini umat. Bagaimana ada Tuhan tanpa ada yang menjadikan Tuhan? Artinya yang akan menjadi panutan. Bagaimana ada umat pencapai Tuhan kalau tidak ada ketuhanan yang bersifat umat? Kalau Allah Tuhan adalah sebutan untuk dia, maka ketuhanannya inilah yang berasma kepada Allah dan keumatannya berasma kepada Muhammad. Allah dengan Muhammad dalam asma ketuhanan disebut dengan Ahmad. Ahmad adalah batin sejati bagi batin yang nyata. Batin nyata disebut ilaha, ilah yaitu Tuhan, yaitu yang mengalir kepada seluruh alam disebut hayat. Sementara yang disebut dengan ba'dal adalah ketunggalan dan kewahidan, itu disebut dengan dia atau ilah. Jadi kalau dia disatukan dalam wujud namanya
la ilaha, tapi tertumpang makna tersirat di situ. Ada kata la ilaha. Nah, aku dan aftar, ba'dal dan aftar ini, dia adalah aku. Nah, ini ada kata la. Lam adalah alam bersifat aras atau ha. Alif bersifat sir, domah, yaitu ketuhanan disebut dengan u. Jadi hu di sini ada la. Maka di sini kita melihat aku atau la, ilaha. Nah, ilaha, ilah ini adalah nyata, berwujud, karena ada alif aftar a, ya. Ilaha, maka ilah ini nyata. La ilaha. Nah, dia memberikan laha itu illallah, dia memberikan satu himbauan, panggilan, yaitu dipanggil Allah. Jadi ilallah itu adalah ketulusan untuk memberikan. Lillah. Nah, lillah itu adalah ketulusan. Lillahi ta'ala. Lillah. Nah, la ilaha illallah. Nah, jadi kalau aku nyatalah, ya, untuk dipanggil Allah. Di sini ada penyatuan antara perbuatan sifat tadi. Apabila ba'dal ini bersifat kepada aftar, ini yang dikatakan aku bersifat pada sifatku. Jadi aku pada ba'dal bersifat atau bertingkah kepada sifat. Ba'dal ini sifat. Ba'dal ini adalah sebuah sifat aftar, ya. Jadi aku bertingkah kepada sifatku sendiri atau kodratku, yang mana ada kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Ini namanya aftar. Dengan dia bersifat. Nah, bersifat ini dia memiliki 4 sifat. Ada disebut aku, ada dia, ada kami, ada kita. Ini sebutan untuk keumatan Tuhan. Nah, ya, itu sebutan dinamakan dengan hamzah, yaitu sebutan untuk keumatan Tuhan, ya. Dan untuk kodratnya, ini adalah sebutan umat bagi kodrat ketuhanan tadi, yaitu sifatnya sendiri. Kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Jadi disinilah berhubunganlah antara Tuhan dengan ketuhanannya. Kalau ketuhanannya tadi, ini adalah keumatan yang melakukan perintah ketuhanan, yaitu mengatur semua isi alam, mengatur semua makhluk, dan menyampaikan amanah untuk kembali mencari Tuhan dengan berkiblat kepada Allah. Zat yang terlihat adalah kiblat. Dengan demikian, zat yang terlihat itu adalah wujud daripada Tuhan, disebut dengan Allah. Allah memiliki 2 perkara. Allah Rabbil Alamin, Allah pada ilahin nas. Makanya azan itu 2 kali. Artinya Allah bagi Tuhan bagi diri, dan Allah bagi Tuhan sekalian alam. Ini adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Dengan demikian, mencari keumatan adalah dengan mempelajari ketuhanan. Keumatan dan ketuhanan adalah suatu keinginan bagi dia, bukan suatu yang berpisah. Seperti kita makan ingin disuapkan oleh tangan kanan. Apa salahnya mulut kita langsung ke piring? Tetapi pelayanan malikin nas, kerajaan dan rajanya manusia itu
dilayani dengan bersifat aku melayani zahirku. Nah, ini adalah satu keesaan, satu kesenangan bagi dia di dalam bertajalli. Kesenangan dia dalam menikmati keinsanan dia. Nah, sementara keihsanannya adalah Tuhan Allah, sementara keinsanannya adalah Muhammad. Nah, inilah yang menjadi keinsanannya, menjadi panutan bagi sekalian alam. Makanya masa insan adalah masa alam, masa yang nyata, tapi ihsan adalah masa Tuhan. Apakah dia masih berkeinginan? Iya, karena masa keumatan tadi adalah perbuatan ketuhanannya dalam masa keumatan, bukan perbedaan umat dan Tuhan. Nah, ini adalah pekerjaan Tuhan adalah memberi, ya, pekerjaan umat adalah menerima. Inilah memberi dan menerima, itulah kodrat Tuhan. Hanya satu itu saja, memberi dan menerima, memberi Allah dan menerima umat. Inilah hablum minallah. Dan apabila umat melaksanakan kewajibannya kepada Tuhan adalah tingkah yang memberikan kewajiban kepada zahirnya, maka ini disebut hablum minannas. Jadi bagaimana Tuhan melaksanakan perbuatan keumatannya dan melaksanakan ketuhannya dalam satu alif, yaitu satu kodrat. Jadi tidak ada perpisahan, terpisahnya mana umat, mana Tuhan. Jadi kalau kita menempatkan ini tidak pada posisi alif, maka ini akan berpisah dalam pandangan. Maka ini akan berpisah dalam pandangan. Dengan berpisahnya dalam pandangan, maka tujuan alif itu telah gagal menjadi alafa. Alafa itu menyatukan. Jadi kalau alif itu menyatukan, yang dia bernama alif karena alam fa. Tiga alam fa itu, yaitu batin, zat dan nur, itu alam fa namanya. Disebut hayat, dia hidup dan sirna menjadi hidup, namanya alif domah i, alif kasroh i, hayat, maka alif namanya. Dilihat pun alifnya di garis itu tidak ada, tetapi kalau dia ada dan hidup itu namanya alif. Jadi kumpulan dari alam fa. Jadi kalau kita berbicara tentang umat, pasti kita bicara dalam makom ketuhanan. Tapi kalau kita bicara di makom Tuhan, adalah membicarakan tentang aku. Ya, membicarakan tentang aku, itu kalau kaji Tuhan. Tapi kalau kaji ketuhanan, berbicara tentang Tuhan dan umat. Dikatakan dia umat, tapi dia Tuhan. Dikatakan dia Tuhan, dia adalah umat. Siapa yang waktu masih kecil, aku. Siapa yang sudah dewasa, itu aku. Dan siapa yang sudah tua, itu adalah aku. Inilah yang dikatakan dengan bersifat aku, pada sifatku sendiri, bukan karena banyak. Ingat itu, rumus diri adalah rumus aku. Rumus aku adalah rumus Tuhan. Rumus Tuhan adalah rumus ketuhanan. Jadi kalau kita melihat dari sisi makom kajian ketuhanan, maka wajib kita mencari kebesaran-kebesarannya. Mana kebesarannya? Aftar itu adalah kebesaran dari ketuhanan. Tapi ba'dal wahid tunggal itu adalah keesaan dari ketuhanan. Ini berbeda jemaah para hadirin. Jadi kita tidak bisa salah menempatkan dalam satu pembahasan. Ya, jangan salah menempatkan pada makom kajinya. Lihat dulu makom kajinya. Apa ini di kebesaran? Apa ini di kekuasaan? Apa ini di kekuatan? Kebesaran Allah dengan wujudnya Muhammad, dan kekuasaan Allah ya dengan adanya Allah Tuhan zahir terlihat, dan kekuatan Allah adalah sesuatu yang diam menggerakkan yang zahir dan bertingkah pada sifat umat. Itu hanya satu. Makanya Tuhan, wa fi anfusikum afala tubsirun,
pengkajian itu kembali kepada diri kita sendiri. Jadi tidak ada perubahan dari suatu perbuatan Tuhan menjadi dua, tetapi satu itu menjadi tiga. Ya, tiga ini bertauhid dalam lima. Nah, lima ini bersifat dalam tujuh. Tujuh ini berhakikat dalam sembilan. 1, 3, 5, 7, 9 dalam masa ganjil. Nah, ini sudah lihat ternyata memang ganjil genap di dalam hitungan Tuhan itu kembali kepada satu. Jadi tidak boleh kita memberikan penamaan dari perbedaan sebutan. Kenapa? Karena itu tingkahnya sendiri. Jadi di sini kita akan merasakan bagaimana Allah berupaya untuk kembali menjadi wahid, dan dia ingin menikmati keahatannya, sifat aftarnya. Seperti kita di rumah tangga, menikmati rumah tangga itu dengan menikmati kehadiran anak, ya, kebahagiaan itu dengan adanya istri. Tetapi bagaimanapun sumber dari segalanya berasal daripada suami. Itu adalah ingin bahagia, ciptakan bahagia. Ingin bermasalah, ingin tidak tenteram, silakan ciptakan kebatilan. Nah, kembali juga seperti itu terhadap ketuhanan. Menilai Tuhan dalam Tuhan, menilai Tuhan dalam ketuhanan adalah dengan mengkaji umat. Umat dikaji adalah perbuatan dari Tuhan itu sendiri. Ini yang dikatakan masa insan. Ya, masa insan ini adalah masa sifat. Makanya alam insan adalah alam sifat, dan tidak beranak dan tidak diperanakan, dalam arti tidak ada wujud kedatangan keturunan, tapi adalah kedatangan diriku sendiri. InsyaAllah jemaah, dengan kita mulai mengimani dan menikmati, makanya di dalam kehidupan kita sehari-hari yang dikatakan mengabdi kepada Allah, yaitu dengan membalas segala nikmatnya. Itu yang dikatakan mengabdi kepada Allah. Apa yang menjadi balasannya? Kalaulah kita ingin makan, begitu kita makan, kita harus ada kesadaran pelayanan ketuhanan itu di setiap perbuatan 24 jam akan diisi oleh aku yang mengalami. Apa yang aku alami apabila kita makan, memang kenyangnya ada di kita, tetapi nikmatnya serahkanlah kepada yang memberi. Nah itu, kalau kita naik motor, naik mobil, siapa yang bilang tidak nikmat? Tetapi nikmat itu milik Allah. Maka ya Allah, hanya inilah yang mampu kuberikan kepadamu. Kalau itu hanya sepeda, hanya naik kesenangan naik sepeda. Kalau itu kita makan, ya apalah yang ada itulah yang mampu kita berikan. Selalu kita ampun dan salah, selalu kita maaf dan kita bersalah. Karena apa? Hanya kemampuan yang tidak mencukupi tadi, tetapi pengabdian lebih dari cukup. Itu yang penting. Untuk apa semuanya ada bisa mencukupi kita, tapi untuk Tuhan kita tidak bisa mencukupi untuk dia. Maka disinilah kita selalu salah. Dalam kesalahan ini bukanlah keinginan kita, maka Allah akan merubah. Dia akan merubah posisi ketuhanan dan keumatan ini dalam ketentuan dirinya sendiri. Apabila semuanya datang darinya, maka dikatakannya kulla min illallah, semua datang dari aku. Baik gerak umat, baik zahir Tuhan Allah yang terlihat, baik dalam dia yang berkehendak terhadap Allah dan bertingkah dalam keadaan umat. Ini adalah alif yang telah aftar, dan ba'dalnya alif adalah dia diam dalam diri. Inilah yang menjadi imanullah, keimanan kita kepada Allah. InsyaAllah mudah-mudahan bisa dipahami dalam pelayanan mahabbah kita per tiap hari, dan kita selalu mengabdi kepadanya. InsyaAllah berkah. Amin.
mari kita sama-sama mengabdi kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.